Itu seneng pakai pakaiannya sendiri yang ada di rumahnya pakai. Wa ta'am, makanan nih ya, bil maujud. Nabi Muhammad tuh makan yang ada aja dimakan sama Nabi Muhammad. Ya, wala yas'alu 'anil mafqud. Nabi Muhammad itu nggak minta makanan yang kagak ada. Contoh gini, emak masak apa di rumah? Tempe goreng sama sambal goang. Cuman ada tempe goreng doang sama sambal goang. Jangan pakai nanyain ayam goreng. Mak, makan tempe mulu ini, kapan makan ayam goreng nggak? Kayak Upin Ipin. Jangan. Yang ada aja udah makan tempe sama sambal, nikmatin sama nasi. Jangan pakai apa sop janda lah ditanyain. Pucung gabus lah ditanyain. Biasanya babanya nih masak apa? Mamanya bocah masak apa? Sayur asem doang sama teri. Jadi pakai nanyain pucung gabus, sop janda, udah yang ada aja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul akmalani ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa syafi'ina wa qaidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal zawwadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para sati, para hujaj, para tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, khusus yang sama-sama kita hormati, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taqwa RW 12 Kayuringin Jaya. Alhamdulillah hadir pada malam hari ini yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Yunus Matanallah Bituli Hayati, orang tua kami Bapak RW, Ketua RW 12 Bapak Haji Mulyadi Matanallah Bituli Hayati. Akhina fillah yang tadi sudah membuka ta'lim kita, yaitu Al-Mukarram Ustaz Surya Atmaja Matanallah Bituli Hayati, serta para jamaah hadirin program Ayo Mengaji, jamaah lingkungan RW 12, para pemuda, masyarakat setempat dimanapun berada yang sama-sama kita hormati dan kita doakan senantiasa remaja-remaja kita, anak-anak muda kita, penerus bangsa kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah
Ya alhamdulillah, alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita semua dapat hadir kembali menjalankan rutinitas kita di malam Sabtu, yaitu ta'lim mingguan di program Ayo Mengaji lingkungan RW 12. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya, sehingga kita dapat istiqomah menjalankan kegiatan ini di program Ayo Mengaji lingkungan RW 12. Semoga dengan terlaksananya program ini menambahkan keberkahan khususnya bagi lingkungan kita di RW 12 dan umumnya bagi warga sekitar, dan khususnya buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, bekal kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya yang tercinta, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua umatnya yang kelak diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dapat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil qiyamah nanti kita semua, keluarga kita, anak cucu keturunan kita mendapat syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita kembali buka dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk para orang tua kita, para guru-guru kita yang sudah mengajari kita. Tak lupa guru kita tercinta almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammad Aqib Al-Sofari, dan guru kita yang pada malam hari ini, malam ke-6 wafatnya guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Raden Kholidi, dan para guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah, gurunya guru-guru kita, orang-orang tua kita, agar selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah di alam barzahnya. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat buat kita semua, buat anak keturunan kita, bekal akhirat nanti. Ila hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa hadatin nabil mustafa wa rasulil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, wa nakhusu khususan almarhum al-maghfurlah Muhammad Naqib Al-Sofari usulihim wa furuhihim wa dhil huquqi alaihim ajma'in. Anallahu yatabassam birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjuti bacaan kita kitab Ujazul Ibarat min Kitabil Akhlaqi lil Banin wal Banat, yaitu bab tentang
nubdatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu intisari daripada akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahmatullahi alaihi wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Nubdatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Intisari nubdah. Nubdah itu dalam bahasa komus anggur yang diperas. Jadi kalau anggur diperas itu cairannya itu nubdah namanya. Intisari boleh kita katakan hikmah. Hikmah daripada akhlak-akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi akhlaqan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepaling bagusnya manusia dari segi akhlaknya. Jadi kalau mau contoh kita biar jadi orang benar, yang kita contoh siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita akhlaknya bagus, kita contoh. Karena orang tua kita mencontoh orang tuanya. Orang tuanya terus mencontoh guru-guru orang tuanya. Kita lihat guru kita punya akhlaknya bagus, patut kita contoh. Karena guru kita mencontoh gurunya. Gurunya mencontoh guru-gurunya, para gurunya. Ujung-ujungnya orang-orang tua kita, guru-guru kita itu mencontoh akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini Nabi Muhammad ahsanan nasi akhlaqan, sepaling bagus manusia, sepaling baik manusia akhlakon dari segi akhlaknya. Dari mulai kecil sampai beliau wafat, patut kita contoh sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad madahahu rabbuhu ta'ala biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh dia memujinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya di surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin 'adzim, ditaukidkan lagi, dikuatkan lagi, sungguh beliau mempunyai akhlak yang azim, akhlak yang agung. Terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ini namanya Allah Subhanahu wa taala memuji makhluknya. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani membagi pujian menjadi 4. Yang pertama, pujian yang pertama namanya Al-Qadim lil Qadim. Allah memuji Allah. Contohnya dalam surah Fatihah Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu contoh Al-Qadim lil Qadim, pujian bagi Allah kepada Allah. Yang kedua namanya Al-Qadim lil Hadis, pujian Allah kepada makhluknya. Nih contohnya, Allah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, ini namanya contoh pujian Allah
makhluknya. Yang ketiga, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, pujian yang ketiga adalah al-hadis lil qadim. Pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi tatimmus shalihat. Banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-hadis lil hadis. Makhluk memuji makhluk yang lain. Nah, ini yang hati-hati. Ya. Kalau ada orang yang pantas kita puji, ya, kalau udah dipuji tapi dia nggak sombong, ya, tapi dia nggak tinggi, boleh kita puji. Tapi kalau kita muji orang yang kalau dipuji bakalan sombong, bakalan tinggi, mendingan jangan puji-puji dah. Ya, lu anu banget. Iyalah gua, siapa dulu gua. Nah, itu hati-hati dan ngagul deh. Mulai jangan. Hati-hati. Ya, ini al-hadisil hadis, pujian makhluk kepada makhluknya. Nah, itu ada 4. Ini tambahan. Syekh Nawawi membagi pujian menjadi 4. Puji qadim bagi qadim, puji hadis. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Nih anak muda hafalin nih. Bisa kalau dinyanyiin hafal deh. Ya, ada 4 nih. Apa yang pertama? Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Ya, ngajarin anak bocah MI begitu. Ya, cepat hafal. Ya, ada 4 ya. Nah, ini firman Allah surah Al-Qalam ayat 4, termasuk pujian qadim kepada hadis. Allah memuji makhluknya. Siapa yang dia puji? Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu qudwatan lil muslimina fi aqwalihi wa af'alihi. Dan menjadikannya teladan bagi umat muslim, baik pada ucapannya dan pada perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teladani itu, kita jadiin patokan. Ya, kita kalau mau bergaul sama orang, ya, bergaul sama sesama, patokannya teladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mau ngomong sama orang, mau ngomong sama orang tua, mau ngomong sama guru, ikutin ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan contoh yang lain. Ya, jangan contoh artis-artis. Ya, artis mah jangan dicontoh. Jangan dijadiin apa namanya? Bahasanya. Jangan. Ya, main bola, jangan. Idola, ya, idola mah jangan pemain bola, idolain artis Korea, jangan, idolain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh perbuatannya, ucapannya begitu santun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik. Nah, ini menjadi dalil, ya, ini menjadi dalil buat kita yang pantas buat dijadiin teladan, yang pantas kita ikutin hanyalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya, ya. Dalil ini surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini dalil buat
jadi teladan. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi kita semua. Pertanyaannya, ya, kalau nggak salah minggu-minggu lalu udah saya kasih apa? Kasih metode. Kalau kita belum bisa mencintai Nabi Muhammad, ya, kita mencintai ahli baitnya, keturunan Nabi Muhammad, zuriyahnya. Kita cintai para habaib, kita cintai pewarisnya. Siapa? Para ulama. Waduh, malu saya kalau ketemu sama ulama, sama habaib. Di kampung ada guru ngaji, ya, cintai guru ngaji kita, ya, nanti ngerembet. Kita kalau udah bisa cinta sama guru ngaji, nanti ngerembet. Cinta ulama, cinta zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana saya mau cinta sama guru ngaji, orang kita aja kagak ngaji. Ente punya orang tua di rumah, punya ibu, punya bapak, cintai ibu bapak kamu. Nanti kita akan cinta kepada guru-guru kita, ya, kita akan cinta kepada para alim ulama, kita akan cinta kepada zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, para keturunannya. Nanti kita akan bakal cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau udah cinta, ya, buktiin cinta kita sama Nabi Muhammad. Jangan cuma di mulut doang, ya, buktiin. Af'aluhu wa aqwaluhu, ya, perbuatannya, ucapannya kita tiru, ya. Banyak Nabi Muhammad, nanti kita baca di sini bagaimana Nabi Muhammad mencontohkan kepada umat-umatnya. Wa qad arsalahu Allahu liyukammilal adaba wal akhlaqa. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan etika dan akhlak. Oh, berarti dulu orang bangsa Arab akhlaknya bejat-bejat? Oh, enggak semua. Yang kita tahu kan bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad diutus ada namanya zaman jahiliyah, di mana zaman jahiliyah itu kota Mekah banyak perjudian, banyak penipuan, ya, banyak perzinahan. Yang lebih parah lagi, anak perempuan itu zaman jahiliyah tidak ada nilainya. Orang Arab kalau punya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, kagak ada manfaatnya, kagak bisa perang, kagak bisa manah, kagak bisa dagang. Nah, ini diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam liyukammilal adab wal akhlaq, untuk menyempurnakan etika dan akhlak zaman itu. Tapi jangan salah, nggak semuanya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, orang bangsa Arab nggak semuanya kerjaannya jahat, kagak. Nih, udah kebiasaan orang Arab itu memuliakan tamunya, masya Allah. Belajar deh sama orang Arab. Kalau udah ada tamu datang ke rumahnya, udah yang seada-adanya dikeluarin. Nah, itu diantaranya ada sisi baiknya juga. Jadi bukannya bangsa Arab akhlaknya jelek semua, kagak. Ada sisi baiknya. Diantaranya orang-orang bangsa Arab itu sangat spesial banget menjamu tamu-tamunya. Wafil hadisi, dan di dalam hadis, bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak-akhlak. Ada dalam hadis lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Nah, kita nih, keadaan kita miris ngelihat pemuda-pemudi di zaman sekarang, ya. Nah, ini akhlak, ya, moral udah mulai berturun. Pemuda-pemuda
Beda sama zaman-zaman dulu. Kok ngaji kita ngerasain deh. Pak Haji ngerasain. Anak-anak zaman dulu mah nih. Dulu masih banyak langgar ya, Pak Haji ya. Itu pada betah banget di musola, dilanggar, sampai tidur nginep di musola. Ya, habis pulang maulid nih jam 12, agak pulang ke rumah dia, tidur di musola, biar dapat bangun subuh. Ya, bukan habis maulid juga sih, ada habis nonton, pulangnya ke musola. Itu pada cinta-cinta banget sama musola, sama masjid. Ya ini zaman sekarang ya. Nah, ini emang harus dirapihin ini akhlak-akhlak anak-anak muda kita, khususnya kita juga bersama-sama. Kita contoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Wasanian, dan yang kedua, wa inna min akhlaqihi al-iffata wal qana'ata yardo minal libas wa ta'ami bil mawjudi wala yas'alu 'anil mafqudi. Dan sesungguhnya diantara daripada akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-iffata. Al-iffata itu menjauhkan diri dari perbuatan hina dan subhat. Nabi Muhammad sangat-sangat menjaga, ya, menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang hina dan subhat. Ya, kalau kita, aduh, boro-boro, subhat, ya, kadang yang jelek juga kadang kita kerjai. Itu Nabi Muhammad kagak. Jangan yang jelek, yang subhat aja Nabi Muhammad gak mau makan. Ya, yang subhat-subhat dijaga banget Nabi Muhammad. Kalau kita kan barangan, kadang-kadang pulang dari masjid, tinggal siapa kayak kita pakai. Ya, itu kita nggak bisa ngejaga dari hal yang kecil begitu aja kita nggak bisa jaga. Jangankan, ya bahasanya jangankan nyolong lah gitu. Make barang orang tanpa permisi aja, kita coba belajar dari situ. Ya, pakai aja. Nemu duit di jalanan, oh rezeki gua ini mah, kantongin. Itu model kita. Ya, itu kan wah, ada pelajarannya itu, diumumin dulu segala macam. Nah itu Nabi Muhammad tuh sangat menjauhkan dirinya dari perbuatan yang jelek, yang hina, dan dari perbuatan yang subhat. Itu namanya iffah. Wal qanaata, Nabi Muhammad itu merasa cukup. Orangnya qanaah. Yardo minal libas wat ta'am bil mawjudi wala yas'alu 'anil mafqudi. Nabi Muhammad tuh seneng pakaiannya ala kadarnya. Yang ada aja di rumahnya dia pakai. Ya mohon maaf kadang ada yang robek. Tuh, Nabi Muhammad pakaiannya ada yang robek. Ya, dipakai. Sampai dijahit dulu sama Nabi Muhammad. Ya, udah pakai yang ada di rumah aja pakai, jangan punya temen pakein mulu. Nggak kona'ah ente berarti. Punya temen cakep gitu, kainnya cakep, pakai dulu. Udah punya di rumah, pakai yang ada di rumah. Baju kokohnya cakep tuh, boleh dong gua minjem kagak berbulan-bulan sampai kagak dibalikin. Itu nggak kona'ah namanya kita. Ya, Nabi Muhammad tuh seneng pakai pakaiannya sendiri yang ada di rumahnya pakai. Wa ta'am, makanan nih, ya, bil maujud. Nabi Muhammad tuh makan yang ada aja dimakan sama Nabi Muhammad. Ya, wala yas'alu 'anil mafqud. Nabi Muhammad itu nggak minta makanan yang kagak ada. Contoh gini, emak masak apa di rumah? Tempe goreng sama sambal goang. Cuman ada tempe goreng doang sama sambal goang. Jangan pakai nanyain ayam goreng. Mak, makan tempe mulu ini, kapan makan ayam goreng nggak? Kayak Upin Ipin, jangan. Yang ada aja udah makan tempe sama sambal, nikmatin sama nasi. Jangan pakai apa sop janda lah ditanyain. Pucung gabus lah ditanyain. Biasanya babanya nih, masak apa? Emaknya bocah masak apa? Sayur asem doang sama teri. Jadi pakai nanyain pucung gabus.
Sop janda, udah yang ada aja makan. Itu Nabi Muhammad begitu modelannya. Ya, makan yang ada di depannya aja. Kadang Nabi Muhammad pulang dari sholat subuh nih, dari masjid, kan Nabi Muhammad mau pulangnya rada siangan. Ya, pulang nyampe rumah, itu Khadijah, itu Aisyah masak apa? Agak masak apa-apa ya Rasul. Ya udah, saya puasa. Tuh Nabi Muhammad agak ngomel-ngomel. Kalau kita kan mana? Harusnya dong kalau udah pulang dari kerja udah siapin makanan. Wah, ilallah. Mending ngasih uang belajarnya sehari 1.000.000, ngasihnya 10.000. Pengen pada ada sarapannya, ada makanan, wah segala macam kopi, segala macam. Nabi Muhammad enggak. Itu karakter Nabi Muhammad SAW. Jadi apa? Nabi Muhammad itu orang yang pertama menjauhkan diri dari perbuatan yang jelek, yang hina dan perbuatan subhat. Dan Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat qanaah, merasa cukup. Beliau seneng ya makan yang ada di depannya, nggak pernah nanyain yang nggak ada di hadapannya. Wa madzamma ta'aman qattu lakin in a'jabahu akalahu. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mencela makanan sekali-kali. Sedikit pun Nabi Muhammad nggak pernah mencela makanan. Akan tetapinya in ajabahu akalahu. Ia suka ia makan. Ia nggak suka ia nggak makan. Itu Nabi Muhammad. Ya. Ini kadang ini makanan apa rasanya sih? Itu nggak boleh tuh. Lagi ngomong di depan bini lagi. Masakan ambar amat nih nggak ada rasanya, anyep amat anyep. Nah itu Nabi Muhammad nggak pernah ngomong begitu. Kalau nggak suka udah jangan dimakan. Jangan makanan apa sih nih? Jangan. Nih begini amat nih makanan. Jangan nggak pernah Nabi Muhammad mencela makanan, nggak pernah. Agak enak amat sih. Itu kan kita. Nabi Muhammad nggak pernah. Nabi Muhammad suka makan, nggak suka nggak dimakan. Contoh gini, wa in karihahu tarokahu. Nah, ya nggak suka, ya tinggalkan. Ya, wa ma bagodahu ila ghairihi. Dan Nabi Muhammad tidak pernah memarahi kepada selainnya. Nah, dulu ada gini, Nabi Muhammad dulu pernah dikit cerita ya sama Isa. Selesai perang, Nabi Muhammad diajak mampir sama Salman Al-Farisi. Ya. Orang mana tuh Salman Al-Farisi? Orang Persia sono ya? Persia. Jadi orang sono itu kesukaannya biawak. Biawak. Ya, dob itu biawak. Itu seada-adanya tuh Nabi Muhammad yang datang. Siapin tuh biawak, ada biawak bakar ya, ada sate biawak. Ini bukan biawak di kampung kita, bukan. Biawak sono Arab, makannya buah-buahan. Kalau biawak kita kan makannya jorok, makan daging, bangkai dan lain sebagainya ya. Ini biawak sono. Ya. Disiapin tuh sama Nabi Muhammad, agak dimakan. Nabi Muhammad nggak suka. Nggak marah-marah. Apa nih? Daging apa nih? Enggak ngencak-ngencak Nabi Muhammad. Ditawarin sama Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, ini daging biawak. Ajib. Salman. Lah. Enggak suka, enggak ngomel. Ini namanya takririah. Diemnya Nabi Muhammad. Tapi biawak sono ya. Biawak Arab. Makannya juga besar buah. Bukan biawak kampung kita. Kampung kita mah 2 alam lagi. Haram ya. Sono mah kagak. Tapi Nabi Muhammad nggak mencela, udah kata nggak suka. Nah, ya mau tahu kesukaan Nabi Muhammad? Dikit lagi, Nabi Muhammad kesukaannya paha kambing, ya, paha kambing sebelah kanan, paha kambing sebelah kanan. Tuh kesukaan Nabi Muhammad SAW. Nah ini baru sedikit. Ya, baru makanan doang yang beliau praktekin. Ya, karakter Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad SAW emang
patutlah kita contoh, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa meneladani, bisa meniru ya sifat dari baginda Nabi Muhammad SAW, tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad akan mencintai kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdu ya Allah maulana ya ma'bud wa salli wa sallim Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antal ladzi an'amta wa 'allamta wa antal ladzi fatahta fa alhamta. Lakal hamdu maulana kama akramta wa fahamta wa qulta wa qawlukal haqqu wa nuqas sidqu. Sanuqrika fala tansa wa qulta wa 'allama al-insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama al-adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilman. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahu wa tulhimana kama alhamtahu wa tahfaza ma mananta bihi 'alaina kama hafizna 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya Muhammad ataita bis salam.